Gejolak ekonomi dunia yang salah satunya menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas pada kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Pembatasan ekspor Indonesia ke Amerika juga menjadi ancaman tersendiri. Ketua Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia harus membuka lebih besar alternatif ekspor ke negara-negara Eropa dan mencari alternatif impor kedelai, jagung, gandum, dan pesawat dari negara selain Amerika. Intinya, meskipun rancangan Undang-Undang APBN 2019 yang nota keuangannya akan dibacakan Presiden tanggal 16 Agustus 2018, haruslah bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan kestabilan ekonomi dan harga-harga. Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin akan memaparkan dalam diskusi aspirasi berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam program Aspirasi, sebuah program yang mendiskusikan masalah-masalah yang menyangkut DPR RI. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang penyusunan rancangan APBN tahun 2019. Masih terus berlangsung, Badan Anggaran DPR telah menyetujui kerangka dasar dan asumsi makro sebagai dasar untuk perancangan APBN tahun 2019. Kita akan mendiskusikan dan menakar APBN tahun 2019 bersama Ketua Badan Anggaran Pak Aziz Syamsuddin dari fraksi Partai Golkar Dapil Lampung II. Apa kabar Pak Aziz? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana nih tugas-tugas di DPR hari ini? Terus berjalan lancar. Alhamdulillah sehat. Mohon doa aja supaya lancar semuanya kan gitu. Ya Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan APBN dan rancangan tahun 2019, kita ingin mendiskusikan tentang apa sebenarnya kinerja dari APBN tahun 2018. Apa evaluasinya Pak? Apakah memang target-target yang telah dicanangkan dari tahun 2018 ini telah tercapai dengan baik Pak oleh pemerintah Pak? Di dalam pembahasan antara pemerintah baik dalam rapat kerja, dalam hal ini dengan Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia dan Bappenas, kita rapat, kemudian dilanjutkan dalam rangka spesifiknya yaitu masuk ke dalam panja. Tadi kita baru aja selesai ini membahas tentang yang berkenaan dengan semester pertama tahun anggaran 2018 dan prognosis daripada semester kedua tahun 2018. Nah, di dalam hal parameter keberhasilan dan penyerapan yang menjadi tolak ukur dari teman-teman yang ada di Badan Anggaran, apakah program-program yang misalnya dalam hal subsidi. Nah, apakah program-program itu sudah tepat sasaran yang kita minta kepada pemerintah untuk melakukan by name by address. Sehingga kenapa? Sehingga bantuan-bantuan pemerintah dalam hal ini bantuan Bapak Presiden, bantuan pada Wakil Presiden dan para menteri bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat penggunanya. Itu yang pertama. Dalam hal ini misalnya subsidi pupuk, subsidi solar dan lain sebagainya harus bisa digunakan secara maksimal dan tepat guna secara efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menekan daripada kos-kos yang tidak efisien. Nah, itu yang diharapkan dari teman-teman di dalam Badan Anggaran yang terdiri dari 10 fraksi dan di setiap dalam rapat kerja itu ada 98 anggota dan di setiap panja kita membentuk 52 orang anggota di setiap orangnya. Tapi dari panja itu sebenarnya Bapak udah lihat subsidinya itu udah tepat guna belum sih Pak terhadap masyarakat yang memang membutuhkan tadi kayak subsidi pupuk dan subsidi solar, BBM itu kemudian udah tepat guna belum sih Pak? Beberapa daerah sudah, tapi kan beberapa daerah ada yang bocor lah. Mas, ini kan juga masukan dari beberapa teman-teman yang ada di Badan Anggaran. Ya. Contoh di beberapa daerah, nah itu disampaikan dalam rapat kerja, kemudian dibahas dalam rapat kerja, kemudian dikerucutkan di dalam panja untuk melihat apakah sasaran-sasaran tepat guna ini bisa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau bagaimana. Ini yang lagi dibahas. Kalau soal subsidi listrik sendiri itu seperti apa Pak? Nah, subsidi listrik kan memang banyak pertimbangan. Nah, ini pemerintah juga sudah melakukan pengkajian dan analisis di dalam hal
bagaimana ini bisa sejalan. Nah, inilah perlu kita lihat misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kan juga menyangkut daripada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini tentu berpengaruh kepada ekonomi yang terjadi di masyarakat, tentu dengan adanya misalnya dari sisi pupuk, dari sisi transportasi dan lain sebagainya. Dan kami juga menginginkan kepada pemerintah di dalam rapat-rapat panja maupun rapat kerja nanti kan akan tertuang di dalam pandangan mini fraksi-fraksi. Pandangan mini fraksi dari 10 fraksi yang ada di dalam badan anggaran itu akan tertuang. Arah-arah kebijakan, polisi-polisi kebijakan apa yang akan diambil oleh fraksi-fraksi. Tentu saya sebagai pimpinan badan anggaran akan memfasilitasi proses-proses yang diinginkan para fraksi. Gitu. Nah, ini berarti Bapak membicarakan soal tentang pertumbuhan ekonomi, Pak. Kita tahu datanya tahun 2018 sebenarnya targetnya 5,2 sampai 5,4. Tapi hari ini baru mencapai 5,1%. Ini bagaimana sih tanggapan Badan Anggaran sendiri? Apakah yakin dan optimis untuk mencapai 5,2 sampai 5,4% ini dari pertumbuhan ekonomi? Ini kan masih dalam lapsem pertama, laporan semester pertama. Nanti kan dalam menuju ke proses semester kedua dan dalam prognosis ini makanya penajaman dalam prognosis yang kedua ini kan kita tajamkan, kita perdalam supaya pemerintah itu juga mendapat sambutan dari teman-teman di DPR bahwa penajaman ini bukan dalam arti kata kritik yang tidak membangun, tapi ini adalah kritik membangun agar bagaimana subsidi-subsidi itu dapat tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfaat maksimal kepada masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan ekspor atau memang pendapatan negara yang memang belum maksimal ini Pak dilakukan oleh pemerintah? Ini memang yang menjadi salah satu dengan adanya dana desa. Dana desa itu kan tujuannya bagaimana di desa tersebut menjadi swasembada. Baik swasembada pangan, baik swasembada dalam hal komoditi-komoditi yang bisa dihasilkan di dalam desa tersebut gitu. Itu memang berkembang di dalam panja maupun dalam rapat kerja, sehingga jangan sampai dana desa yang fungsinya untuk menggerakkan roda ekonomi dalam desa itu tidak menjadi penggerak, malah menjadi idle atau salah sasaran gitu. Makanya juga saya mengharapkan kepada seluruh elemen stakeholder dalam hal sosialisasi, kemudian pendistribusian daripada dana desa ini juga harus disosialisasikan kepada perangkat-perangkat desa, juga melibatkan unsur pendukung TP4D-nya. Karena apa? Karena ini untuk menggerakkan ini kan perlu teamwork, kerjasama dari semua elemen dan semua sektor untuk melakukan ini. Tapi Bapak melihat sendiri dana desa udah digunakan dengan baik, Pak? Ada penyalahgunaan nggak sih Pak sebenarnya? Beberapa digunakan dengan baik, walaupun adalah oknum-oknum, ya toh, tidak mungkin juga oknum-oknum itu tidak terpantau, tetapi kan tetap kita pantau. Dalam misalnya ada beberapa daerah lah di desa-desa tertentu itu ada masalah-masalah, tapi kan dengan adanya TP4D pendampingan dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini ada Polres, ada Polsek, nah itu berkurang begitu. Sebenarnya saya ingin memperdalam soal bagaimana juga mencapai tentang pendapatan negara nih Pak. Targetnya kan kita 1.900 tapi sampai hari ini 833 triliun, dan juga sedang dibahas tentang RU tentang pajak dari non pajak. Ini bagaimana sih sebenarnya dari Banggar sendiri untuk mendorong agar pemerintah ini bisa merealisasikan pendapatan negara ini Pak? Ya, target memang sekian ribu triliun ya. Dalam hal ini tentu sumber pendapatannya dari pajak, dari bea cukai, dari BNPB, ya. Dan hal-hal ini kan yang masih menjadi pembahasan. Nah, apakah dari sektor pajak ini bisa memenuhi dari target yang diinginkan? Prosesnya masih berjalan. Kami juga udah berkoordinasi sama Pak Dirjen Pajak supaya Pak Dirjen Pajak segera mengambil langkah-langkah, tentu di bawah koordinasi daripada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, untuk melakukan percepatan agar target daripada penerimaan pajak itu bisa diharapkan. Begitu juga dengan Pak Heru dalam hal ini Dirjen Bea Cukai, kemudian PNBP. Dan ini kan menjadi PR dalam pembahasan tadi di dalam lapsem pemerintah, kemudian dalam hal prognosis dari pemerintah di tahun 2018 ini. Berarti Bapak optimis nih Pak, tahun ini akan target pendapatan pajak ini akan tercapai Pak? Tentu untuk mengawali semangat harus optimis. Berapa persen tuh Pak kira-kira Pak? Ya, saya mengharapkan mendekati
mendekati 90 sampai 100%. Karena kalau kita sebagai mitra pemerintah tidak optimis, ya susah kan. Saya harus dengan kajian-kajian dari pemerintah kemudian dibahas di dalam badan anggaran. Saya berkeyakinan pemerintah dapat melakukan itu. Tentu perlu disupport dan didorong oleh semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa contohnya? Misalnya dunia usaha, kemudian dunia entertainment dan hiburan. Dan ini kan bisa bagaimana pariwisata digenjot. Nah, tentu pariwisata tidak bisa hidup kalau tidak ada keamanan, tidak ada infrastruktur. Nah, dengan di situ kan akan ada income, dan income itu bagi pengusaha akan membayar pajak. Siklusnya kan begitu. Setelah membayar pajak, kemudian pelayanan pemerintah ada PNBP. Dan kemudian kalau ada transaksi barang ekspor impor, nanti akan ada barang cukai dan lain sebagainya. Termasuk soal pengembangan UMKM ini, Pak? Persis. UMKM, IKM dan segala macamnya itu. Nah, makanya diharapkan dengan dana desa tadi disampaikan itu, bagaimana dana desa itu dapat menciptakan daerah-daerah desa-desa tertentu itu menjadi swasembada. Sehingga yang tadi Mas Iman sampaikan bahwa untuk mengurangi ekspor. Ya. Bagaimana impor ini mengurangi, ekspornya ditingkatin. Impornya kita kurangi nih. Nah, begitu. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan ini kalau nanti daerah tertentu kopi misalnya, atau lada, atau daerah lain itu misalnya sebagai beras. Nah, dengan dana desa ini proses gapoktan, kelompok tani yang ada di desa tersebut dilakukan bintek, kemudian dilakukan penjagaan alokasi pupuk, kemudian distribusi pupuk, kemudian pemeliharaan, serta pasca panennya bagaimana pemerintah dan dana desa ini bisa menjaga dalam hal penyelenggara desa ini bisa menjaga sehingga nilai daripada panen masyarakat petani itu bisa terjaga. Berarti hal ini bisa menjadi acuan untuk rancangan APBN tahun 2019 ya, Pak? Iya, rencananya begitu. Dan ini kan pembahasan di tahun 2019 sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Dan itu insya Allah nanti akan dibacakan oleh Bapak Presiden, dan dalam hal ini mewakili pemerintah, dalam bentuk nota keuangan tanggal 16 Agustus 2018 ini. Ya, baik, kita akan lebih lanjut membahas dengan Bapak, tapi sebelumnya kita lihat video pendapat masyarakat. Kami nilai sebagai masyarakat, Presiden sekarang ini ataupun pemerintahan sekarang ini terkait dengan alokasi anggaran dan penggunaan anggaran itu sepertinya cukup jangka panjang, yaitu jangka panjangnya itu menyangkut masalah difokuskan ke pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, begitu juga termasuk juga pembangunan jalan tol. Nah, ini kan cukup menelan biaya yang cukup mahal, apalagi kalau biaya itu pembelian barangnya itu harus impor, maka tentu itu membutuhkan rupiah yang cukup besar. Nah, tapi kalau kita bertanya apakah itu sudah cukup mensejahterakan pada saat ini, jawabannya belum, karena itu sifatnya jangka panjang, dampaknya tidak bisa dirasakan pada saat ini. Maka kalau itu diukur dengan masa pemerintahan yang hanya 5 tahun, maka kalau itu tidak dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang, maka itu akan menjadi program yang mangkrak. Yang dipikirkan pas itu pembangunan jalan, infrastruktur terus. Yang begini yang dipikirin saya gini, nggak dipikir-pikirin ya orang begini saya kira. Itu yang jadi beban kecil sekarang. Sekarang telur naik, apa naik, sekarang apa naik. Kasihan lah yang pemerintah sekarang, mudah-mudahan tahu keluhan rakyat kecil, tahu apa masalah rakyat kecil, tolong turunkan harga-harga sembako, turunkan harga-harga bensin lah, maksudnya bisa gitu. Biar rakyat ini sejahtera, rakyat makmur. Kita cita-cita rakyat begitu, cita-cita dari dulu kan supaya rakyat makmur. Rakyat sejahtera, buktinya mana begitu sekarang? Jalan cuma gedung, infrastruktur itu semua. Ya begini kan dipikir-pikirin, nggak bisa gitu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Hilman Hidayat dalam program Aspirasi. Masih
kita membahas mengenai APBN 2019. Pak, saya ingin menyoroti masalah bagaimana ekspor nih, Pak. Nah, ini kan ada pengaruhnya, Pak, terkait dengan ancaman perang dagang nih, Pak, oleh negara Amerika Serikat yang dilakukan ke Indonesia. Dan juga kan kita juga mengetahui bahwa kita juga di black campaign soal sawit ini. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri, Pak, sebagai Ketua Banggar, Pak? Tentu kedua faktor itu akan mempengaruhi ekonomi secara makronya, kan begitu. Misalnya dalam hal sawit, karena suka atau tidak suka negara kita adalah penghasil sawit, kan begitu. Dengan negara tetangga kita Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalah yang satu lagi itu tadi mengenai ancaman perang dagang dengan Cina itu dalam hal ekspor itu kan, bagaimana mendongkrak ekspor. Tentu kita dalam hal untuk menumbuhkan ekonomi kita harus berbanyak ekspor. Tentu kualitas ekspor kita juga harus bisa memadai. Apa misalnya dari hasil perkebunan, lada, kemudian kopi, kemudian kalau bisa dalam hal-hal lain, misalnya dari produk-produk jadi atau raw material. Dan ini akan menggerakkan ekonomi sebenarnya. Nah, kenapa? Dan ini juga polisi pemerintah harus mendukung. Dan untuk mendukung itu tentu bukan hanya faktor dari sisi ekonomi makro, tapi dari sisi fiskal juga. Bagaimana dunia perbankan juga bisa membantu. Nah kan, dunia perbankan ini juga bisa membantu. Nah, makanya kita juga mengundang rapat dengan Bank Indonesia. Bagaimana tingkat suku bunga, supaya dalam hal kemampuan pengusaha-pengusaha kecil dan petani-petani kecil ini dapat membantu peran kita dari sisi dunia perbankan. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, misalnya sekarang dalam hal ekspor kan rata-rata ini pengusaha. Nah, tapi kan pengusaha raw material dari petani. Nah, bagaimana impact secara positifnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentu pergerakan roda ekonomi yang ada di masyarakat itu yang tinggal di desa-desa itu perlulah dana DBH dan DD itu. Dana alokasi dana desa itu. DAD itu. Nah, ini yang perlu kita gerakkan sebenarnya. Tentu dalam hal penggerakan dana desa ini di dalam masyarakat tentu perlu ditopang dengan kredit dari bank rakyat, kemudian bank-bank setempat, untuk masyarakat itu bisa membeli bibit yang bagus, proses tanam yang bagus, kemudian pemeliharaan yang bagus, ya kan? Dengan suatu asumsi nanti kebijakan pemerintah harus menjaga hasil panen itu harganya harus bagus, sehingga tapi dalam tataran masih bisa dibeli oleh pengusaha yang akan melakukan ekspor. Tapi dua poin ini kan, Pak, sebenarnya berdampak kepada penurunan kepercayaan terhadap pasar, Pak. Tentu ini berpengaruh kepada upah tenaga kerja. Nah, itulah yang dikenal dalam program dari pemerintah itu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Bagaimana pengembangan kuantiti daripada produksi itu jangan hanya mengandalkan daripada tenaga manusia. Tapi bagaimana kualitas sumber daya manusia itu dalam hal penggunaan teknologi. Kan begitu. Nah, itu supaya bisa jalan begitu. Tapi faktor-faktor itu memang perlu kita jajaki dan perlu intensifikasi pengawasan dan pembimbingan dari masyarakat itu sendiri. Kalau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Bapak lihat sini udah tepat belum atau sudah maksimal belum, Pak, dalam meningkatkan kepercayaan pasar untuk ekspor gitu? Tentu kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dan diambil itu terus ditingkatkan. Kualitasnya dari waktu ke waktu. Kita jangan pernah puas dengan hasil seperti ini, tapi kita harus meningkat bagaimana kualitas hidup daripada masyarakat kita, kualitas pertaniannya juga meningkat, hasil produksinya juga meningkat, sehingga daya harga beli dan daya beli masyarakat itu menguat dari waktu ke waktu. Ya, ketika membicarakan tadi indeks pertumbuhan manusia, kita juga baru dikeluarkan data bahwa angka kemiskinan kita menurun nih, Pak. Apakah memang Bapak melihatnya memang itu benar terjadi, Pak, memang pada penurunan angka kemiskinan, Pak, di masyarakat, Pak? Iya, secara data BPS kan seperti itu. Kita kan sudah panggil juga Badan Pusat Statistik. Kemudian data yang ada dari Menteri Keuangan kita lihat, kita compare. Ya ekuivalennya kenapa? Karena ada dana desa itu, DBH itu dan DD itu. Kenapa? Tingkat kemiskinan itu kan majority adanya di pedesaan. Ya kan begitu. Di perkotaan ada,
kemiskinan, tapi presentasinya tidak besar. Tapi yang di pedesaan besar. Nah, kalau dana desa itu tepat guna, tepat sasaran, kemudian penggerakan ekonominya jalan, sehingga dapat menjadi income bagi masyarakat desa, otomatis yang tadinya terkategori miskin, dia akan naik. Coba kalau kita lihat sekarang ke desa-desa, contohlah di daerah kampung saya di Lampung 2, gitu kan, daerah pemilihan. Di desa-desa itu sekarang hampir majority masyarakatnya dari sisi rumah, dari sisi kehidupan udah meningkat, baik dari sisi kualitas hidup dan lain sebagainya. Berarti Bapak akan mendorong nggak sih Pak penambahan anggaran dana desa ini? Kan tadi kita mendiskusikan bahwa ini sangat bermanfaat untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini DPR sendiri akan mendorong penambahan anggaran dana desa nggak Pak untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dari kemarin yang kita lakukan, dana desa itu memang ada peningkatan. Ya. Dan jumlahnya secara kisarannya bertambah sekitar 200 sampai 300 dari tahun kemarin begitu. Tapi penambahan ini juga perlu kita sikapi dan kita sepakati, jangan sampai penambahan ini tidak dibarengi, tidak diikuti dengan program-program yang tepat guna dan program-program bersifat pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi akan didorong seperti itu Pak ya? Iya. Begitu. Jadi kita lihat perkembangan lah dari waktu ke waktu, apakah misalnya dana desa itu ada yang tidak terserap maksimal. Ya. Tentu harus ada harus ada bimbingan, pendampingan. Kenapa ini? Kemudian jangan sampai disalahgunakan. Ini dalam hal bagaimana TP4D-nya bisa berjalan atau tidak. Berarti nggak semua daerah ya Pak? Kasuistis nih, kasuistis. Dia tidak bisa kita generate secara umum boleh, tapi secara spesifik harus kita bedain. Kalau yang Bapak tahu daerah mana itu Pak yang memang memaksimalkan daerah dana desa itu pengelolaannya Pak? Ya tergantung itu sebenarnya daerah itu apabila perangkat desa dan kepala desanya, kepala kampungnya aktif atau tidak itu banyak di area Sumatera banyak juga yang aktif. Pak sebenarnya apa sih Pak tantangan yang dihadapi dalam perumusan APBN tahun 2019? Sebentar Pak, jangan dijawab dulu, kita akan lanjut kepada segmen yang selanjutnya. Baik. Menurut saya itu ya buat pendidikan, buat kesehatan, buat masyarakat kecil lah terutama. Tidak suatu waktu itu buat orang-orang di atas terus saja. Maksudnya yang orang kecil itu dipikirin gimana caranya supaya rakyat itu makmur, rakyat itu sejahtera. Itu kan jadi impian kita semua kan itu. Jangan dipikirin infrastruktur terus jalan tol semua. Ya, akhirnya rakyat itu terbengkalai akhirnya gitu. Rakyat sekarang susah mau naik ke tingkat itu nggak bisa kan rakyat itu. Jangan orang atas saja yang bisa menikmatin hal-hal itu. Kita harapkan APBN 2018 ini tetap ada alokasi dan penggunaan yang seimbang antara sifatnya jangka panjang dengan sifatnya jangka pendek. Ya pemirsa, Anda masih bersama program Aspirasi TV Parlemen dalam topik APBN tahun 2019. Pak, tadi kita sudah banyak membicarakan tentang ekspor, impor, dan lain-lainnya Pak, tentang APBN 2018 dan 2019. Sebenarnya apa tantangannya Pak dalam perencanaan penyusunan APBN tahun 2019 ini Pak, agar memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu meleset dari target ini Pak? Satu tantangannya bagaimana nanti semester prognosis di semester kedua 2018 ini, sisa tengah waktu ini bisa bermaksimal secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dalam hal kualitas masyarakat, kemudian bagaimana kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ya, ini harus meningkat, dan kualitas daripada indeks IPM-nya itu harus naik. Itu tantangan yang harus kita kejar di tahun 2018 ini dengan faktor-faktor kebijakan ekonominya. Ya. Bagaimana menekan pengeluaran-pengeluaran kos yang sifatnya akan memboroskan. Kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, bea cukai, kemudian PNBP, kan begitu.
yang tadi kita bahas kan, bagaimana menaikkan ekspor, tapi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Bagaimana dana-dana desa itu bisa menggait masyarakat, misalnya telur. Bagaimana telur ini masyarakat di pedesaan bisa berternak telur. Kan itu yang kita harapkan juga. Nah, tantangan 2018 ini tentu di kurun waktu di tahun sekarang kan sudah bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ke depan ini. Satu, bagaimana mengantisipasi Lebaran Haji. Kemudian bersamaan itu dengan berangkatnya orang naik haji itu ada momen. Satu, ada momen Asian Games. Kemudian ada momen 17 Agustus. Kemudian ada momen juga nanti hari Natal dan Tahun Baru. Bagaimana menjelang ini kita bisa mengcover harga kebutuhan ini tidak melonjak. Pemerintah bagaimana menjaga. Nah, bagaimana swasembada di tingkat desa-desa ini bisa mensuplai. Ini kan antara supply dan demand. Kalau supply dan demandnya terjaga, bisa jalan. Nah, kemudian di tahun 2019 juga nanti, sebelum masuk ke 2019 ada program-program IMF. Kan begitu, yang ada di Bali. Nah, menuju ke 2019 kita ada agenda terpenting dalam demokrasi, yaitu April, yaitu di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Besok kami akan rapat dengan internal di Badan Anggaran, kemudian pada hari Rabu rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Bappenas untuk merapikan ini bagaimana dalam kerangka menuju 2018 prognosis semester kedua 2018 serta persiapan nota keuangan dan menuju 2019. Tadi kan Bapak menyoroti tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menstabilkan harga. Tapi Bapak sudah atau Banggar sendiri sudah mendorong apa tidak tentang pembuatan kebijakan khusus tentang nilai tukar rupiah nih Pak, agar memang stabil juga di pasar. Ini kan kita tahu Pak, nanti naik 14.000, hampir 15.000 mendekati. Nah, ini biar juga memang stabil ini. Ada nggak sih Pak kebijakan khusus Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri Pak? Ya, kebijakannya pertama ya ekspor. Ekspornya harus itu. Kemudian menekan daripada tingkat suku bunga. Dan ini kan dampaknya bukan hanya Indonesia. Karena ini kan berdampak dari Fed, dari Amerika yang berdampak kepada seluruh kawasan dunia. Salah satunya Indonesia, kan begitu. Jadi tidak bisa juga ini hanya ini karena pemerintah tidak mengantisipasi. Tidak, ini memang kebijakan yang berdampak daripada kenaikan tingkat suku bunga Fed gitu loh. Makanya dalam hal ini Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Bappenas kita rapat bagaimana asumsi nilai tukar. Dan bagaimana kebijakan fiskal. Dan kebijakan fiskal ini kan tidak bisa hanya dilihat dari nilai tukar dengan nilai interest bunga, tapi bagaimana harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, di pasar-pasar. Harga cabai bagaimana? Harga garam bagaimana? Harga telur bagaimana? Harga ayam bagaimana? Harga daging gimana? Karena di setiap provinsi Bank Indonesia itu akan mengecek bagaimana tingkat daya belinya masyarakat itu, sehingga tingkat inflasi bisa terjaga. Nah, ini yang kita perlu antisipasi. Berarti mengintervensi harga kebutuhan pokok ya Pak? Kalau dibilang intervensi kan kesannya negatif. Menjaga, kemudian melakukan pengawasan dan pendampingan dalam rangka untuk menjaga itu. Ya Pak, kita tahu kan tanggal 16 Agustus Presiden akan menyampaikan pidato nota keuangan. Sebenarnya prediksi Bapak seperti apa Pak tentang apa yang dilakukan Banggar nanti terkait dengan target pemerintah pada APBN tahun 2019? Apakah ada perbedaan dengan 2018 dan 2017 sendiri Pak? Tentu perbedaan-perbedaan itu akan kelihatan di dalam prioritas pembangunan nasional. Di mana prioritas pembangunan nasional dalam hal pembahasan di tahun 2019 itu untuk tahun anggaran 2019 ada 5 prioritasnya itu. Baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan ini yang dilakukan pemerintah dan Badan Anggaran, nah inilah masuk ke dalam nota keuangan. Nota keuangan ini apakah dia akan kontradiktif atau akan derajat perbedaannya berapa persen? Tidak, dia akan linear, dia akan sejalan. Tentu sejalan perkembangan itu akan ada perbaikan-perbaikan dalam menuju suatu kesempurnaan dalam hal pelayanan masyarakat, baik dari sisi masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Berarti Bapak optimis RAPBN tahun 2019 ini lebih baik ya Pak daripada harus optimis. Bismillah gitu loh. Nanti mohon dukungan masyarakat, kerjasama ya toh.
supaya juga masyarakat yang ada di desa menggerakkan semua sektor ekonomi, baik dari sisi pertanian, peternakan, kemudian pendidikan, kesehatan itu. Pak, closing statement dan harapan terkait dengan rancangan undang-undang APBN tahun 2019 ini seperti apa Pak dari Badan Anggaran DPR RI sendiri Pak? Ya, pertama kami mengucapkan apresiasi kepada pemerintah dalam hal pembahasan-pembahasan yang telah kita lakukan, baik dalam hal pertanggungjawaban APBN tahun 2017, kemudian LAPSEM, laporan semester pertama di tahun 2018, dan prognosis semester kedua 2018 yang telah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Ya. Tentu di samping itu juga dengan pembahasan APBN, RAPBN tahun 2019. Tentu harapan kami kerjasama ini dengan pemerintah bisa berjalan terus, tentu dalam hal sasaran-sasaran kepada peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat, kualitas pendidikan kepada masyarakat, dengan menjaga faktor-faktor ekonomi baik secara makro maupun mikro serta fiskal yang menjadi penggerak daripada masyarakat. Serta juga menurut saya juga memerlu dukungan ke seluruh sektor kementerian dan lembaga dalam hal menyelenggarakan program-program pemerintah ini, baik yang dalam bentuk dana desa itu bisa didukung oleh aparatur yang tergabung di dalam TP4D untuk melaksanakan program-program ini tepat guna, tepat sasaran dalam ukuran-ukuran yang telah kita sepakati bersama begitu. Terima kasih. Pemirsa, kita semua berharap bahwa di tengah gejolak ekonomi, gejolak mata uang, serta perang dagang yang memang saat ini kita tidak bisa prediksi, tetapi tetap dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun 2019 harus optimis, dan kita semua berharap pertumbuhan ekonomi dapat merata, berkeadilan, sehingga dapat mesejahterakan masyarakat dari berbagai lini. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Aziz Samsudin. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Terima kasih. Beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.